Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Fadoli. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang konsep program linear dua variabel. Apa sih program linear itu? Jadi program linear adalah suatu metode atau suatu cara untuk memecahkan masalah menjadi optimal, ya, bisa maksimum atau minimum, yang memuat batasan-batasan yang dapat diubah atau diterjemahkan ke dalam bentuk sistem periodaksaman linear. Penyelesaian periodaksaman linear terdapat dalam daerah himpunan penyelesaian. Dari beberapa penyelesaian, terdapat satu penyelesaian terbaik yang selanjutnya disebut dengan penyelesaian optimum suatu fungsi. Atau fungsi ini disebut dengan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Ya, jadi program linear ini eh, bahasa gampangnya adalah mencari solusi yang terbaik. Jadi ada solusi yang baik, tapi kita cari solusi yang paling baik itu bagaimana? Yang paling menguntungkan. Ya, jadi kalau kita dagang itu bagaimana sebisa mungkin kita mendapatkan suatu keuntungan yang maksimum, ya. Atau misalkan kita mau mengeluarkan modal, nah bagaimana caranya supaya mendapatkan modal yang paling minimum, ya. Nah, dalam pengerjaan ini, langkah pertama yang harus kalian pelajari adalah bagaimana membuat model matematika. Ya, jadi sebelum kita mencari nilai fungsi tujuan atau fungsi objektif, kita belajar dulu tentang bagaimana membuat model matematika. Model matematika merupakan terjemahan dari suatu masalah menjadi bahasa matematika atau bentuk matematika, sehingga lebih sederhana dan mudah dipahami. Jadi di sini kita akan latihan membuat model matematika dari suatu soal cerita. Nah, misalnya begini, kalian sebetulnya sudah belajar ini di SMP, ya, bagaimana membuat soal cerita menjadi bentuk matematika, ya. Gampangnya seperti ini. Jadi misalkan gini, dulu kan ada soal Ani membeli 4 apel, misalkan, dan 5 jeruk, ya, itu sama dengan dibayarkan harganya 10.000. Ya, kalau kita ubah ke dalam bentuk matematikanya, kita misalkan apel ini adalah X dan jeruk ini adalah Y, maka bisa kita ubah menjadi 4X ditambah 5Y itu sama dengan 10.000. Ya, ini adalah model matematikanya atau bahasa matematikanya. Atau misalnya lagi, Susi membeli pensil 3 pensil dan 5 penghapus misalnya. Itu seharga Rp5.000. Ini kan masih dalam bentuk bahasa Indonesia, ya. Lalu kita ubah ke dalam bentuk matematikanya. Misalnya pensil itu adalah X, ya. Penghapus itu adalah Y. Maka bisa kita ubah menjadi bentuknya 3X ditambah 5Y sama dengan 5.000, ya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan bahasa matematika atau model matematika, ya. Ini bentuknya persamaan karena dia sama dengan. Kalau nanti di dalam program linear itu biasanya lebih kecil sama dengan, lebih besar, atau lebih besar sama dengan, ya. Jadi kita harus bisa menerjemahkannya. Misalnya saya punya tas, ya, tas saya ini isinya itu tidak lebih dari 10 buku misalnya. Kita misalkan tasnya itu adalah X, berarti X itu tidak boleh lebih dari 10 buku, berarti X lebih kecil sama dengan 10. Ini bahasa matematikanya, ya. Jadi X itu lebih kecil sama dengan 10. Bisa nggak masuk 10? Bisa. Bisa nggak masuk 8? Bisa. Masuk 9? Bisa. Yang penting dia lebih kecil dari 10. Tapi kalau 11 itu sudah tidak bisa. Kenapa? Karena tidak mampu memuatnya, tidak akan muat, ya. Lalu kemudian lagi misalnya lagi bahasa matematikanya yang lain. Misalnya saya mau membeli buku. Mau membeli buku, ya. Minimal paling sedikit 5. Misalnya paling sedikit 5, ya, paling sedikit 5. Lalu bagaimana bahasa matematikanya? Misalnya bukunya ini kita misalkan dengan Y, paling sedikit 5, berarti Y lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar sama dengan 5, ya. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata paling sedikit, artinya minimal belinya 5, berarti Y lebih besar sama dengan 5. Boleh nggak beli 5? Boleh. Beli 6? Boleh. 7? Boleh. 9? Boleh. Tapi kalau 4 nggak boleh. Kenapa? Karena di sini ada kalimat paling sedikit 5, berarti kurang dari 5 tidak boleh, ya. Jadi itu gambaran sedikit tentang bagaimana membuat suatu model matematika. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal begini. Ada sebuah kasus atau sebuah soal cerita, Ibu Yanti ingin berjualan roti. Ia membuat 2 jenis roti, yaitu roti jenis A dan B. Satu roti jenis A memerlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Sedangkan roti jenis B memerlukan 100 gram dan mentega 50 gram. Ya, jadi roti B itu tepungnya 100 gram. Tepung yang tersedia hanya 3 kg dan mentega 1,2 kg.
Agar mendapatkan keuntungan maksimum, Ibu Yanti berencana mengambil keuntungan sebesar Rp3.000 dari roti jenis A dan Rp2.000 dari roti jenis B. Maka tentukanlah A, model matematika dari permasalahan tersebut, dan B, berapa banyak roti jenis A dan B yang harus dibuat Ibu Yanti agar mendapatkan keuntungan maksimum. Oke, di sini yang akan saya jelaskan itu yang perintah A-nya ya, karena kita masih belajar mengenai model matematika ini nanti ya di video saya selanjutnya. Oke, kita jawab. Langkah yang pertama, kalian harus buat tabel seperti ini dulu. Ya, ini untuk mempermudah. Kalau kalian prosesnya masih belajar, kita buat tabel ya. Oke. Sini saya kasih judul jenis roti dan bahan. Ya. Kenapa? Karena lihat informasinya. Ini membicarakan tentang apa? Tentang Ibu Yanti yang ingin berjualan roti, membuat roti dua jenis, yaitu jenis A dan jenis B, ya. Lalu kemudian di sini ada tepung dan mentega. Ini membicarakan tentang apa? Berarti bahan-bahannya, ya. Jadi ada tepung dalam gram, mentega. Ya, jadi informasi dari sini kita pindahkan ke dalam tabelnya. Oke, perhatikan untuk roti jenis A, ya. Kalau kita baca di sini itu memerlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Jadi bisa kita tulis di sini 200 dan 25. Jadi untuk A tepungnya 200, menteganya 25. Sedangkan untuk jenis B itu kan katanya 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Jadi kita tuliskan lagi di sini. Lalu kemudian Ibu Yanti tepung yang dimiliki ya, ketersediaannya nih kita tulis di sini. Bagian tepung. Tepungnya di sini 3 kg. Nah, perhatikan. Karena di sini satuannya gram, sedangkan di sini kilogram, kita terus ubah dulu kilogram ke gram, ya. 1 kilogram itu kan 1000 gram. Berarti kalau 3 kilogram berarti 3000 gram, dan 1,2 kilogram kalau diubah ke dalam gram itu 1200 gram, ya. Lalu kemudian informasi apa lagi yang belum tertulis? Di sini ada keuntungan. Jadi kita tulis di sini keuntungan dalam rupiah. Untuk jenis A kalau dijual nanti untungnya 3000, dan jenis B untungnya adalah 2000. Nah, kalau kita sudah buat tabelnya dan informasi yang ada sudah kita masukkan ke dalam tabel, selanjutnya kita misalkan banyaknya roti A itu kita buat X buah, ya. Lalu kemudian banyaknya roti B kita buat Y buah, ya. Jadi ada jadi si roti A ini kita misalkan sebagai X dan B sebagai Y. Nah, perhatikan, karena kita bicara banyaknya, ya. Kita bicara banyaknya. Mungkin nggak kalau kita ngomong banyak itu pakai negatif, angka min. Misalnya, ya. Kamu punya buah apel berapa banyak? Kamu jawab misalkan min 2 buah. Mungkin nggak seperti itu? Atau kamu mau bikin roti berapa banyak? Saya mau bikin roti sebanyak 10 buah, min 10 buah. Mungkin nggak seperti itu? Ada minnya? Tidak, ya. Artinya, untuk menentukan banyaknya itu berarti nilainya itu selalu positif, ya. Berarti nilainya selalu positif. Karena selalu positif, artinya nilai X itu lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, ya. Karena ini selalu positif, ya. Kok ada nolnya boleh nggak? Nol boleh. Kamu bikin roti A banyaknya berapa? 0. Berarti nggak bikin. Nah, itu ya logikanya. Selanjutnya kita tarik garis ini dari sini, ya. Kita tarik garis ini dari sini, dari kiri ke kanan. Kita tulis 200x karena A, ya 200A harusnya, ya. Karena A-nya kita misalkan sebagai X, berarti 200X ditambah 100Y, pakai tandanya lebih kecil sama dengan, karena persediaannya hanya 3000. Logikanya gini, kita punya tepungnya 3000 gram, 3000 gram. Bisa nggak kalau kita bikinnya ternyata tepungnya sampai 4000 gram? Nggak bisa. Kenapa? Karena yang tersedia cuma 3000 gram, ya. Kalau 4000 ya kurang. Tapi kalau kita bikinnya di bawah itu ya boleh, karena masih tersedia. Lalu kemudian kita bagi 100. Kenapa 100? Karena ini bisa disederhanakan, ya. Nah, bisa disederhanakan menjadi 100 bagi 100, 100 bagi 100, 3000 dibagi 100. Jadi 2x ditambah Y lebih kecil sama dengan 30. Lalu dari sini juga sama, ya. Berarti 25x ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 1200, ya. Bisa disederhanakan? Bisa, dibagi 25. Nah, hasilnya adalah X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 48, ya. Kalau dia bisa sederhanakan, tapi kalau nggak usah. Oke, sudah, ini sudah disederhanakan. Nah, lalu kemudian selanjutnya ini ditulis ke sini, tulis ulang, ya. Lalu kemudian ada Z atau FXY sama dengan 3000X ditambah 2000Y. Dari mana? Nih, dari keuntungan. Kita nyatetnya dari keuntungan, ya. Ini kan 3000A, berarti 3000X ditambah 2000Y, ya. Nah, selanjutnya ini disebut dengan fungsi kendala. Lalu kemudian yang ini disebut dengan fungsi tujuan atau fungsi objektif, ya. Jadi model matematikanya yang mana, Pak? Nah, model matematikanya yang ini, ya. Jadi yang kita pakai itu
sekarang yang ini ya, yang ini nggak usah karena kita sudah sederhanakan menjadi ini ya. Jadi ini kita sudah dapat model matematikanya, yaitu fungsi kendala dan juga fungsi tujuan atau fungsi objektif. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Seorang pedagang kain batik ingin membeli 2 jenis kain batik. Jadi kalian harus pahami soalnya ya, yaitu kain batik Solo dan Kalimantan untuk dijual kembali. Kain batik yang dibelinya tidak lebih dari 25 helai dengan modal yang ia punya sebesar 4.200.000. Harga selai kain batik Solo 150.000 dan selai kain batik Kalimantan 200.000. Laba dari penjualan kain batik Solo dan Kalimantan nantinya itu masing-masing 50.000 dan 70.000 ya. Jadi nanti kalau dijual, laba untuk penjualan batik Solo itu 50.000 dan kain batik Kalimantan 70.000. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Oke, sekali lagi yang B-nya nanti kita abaikan dulu nanti di video selanjutnya. Sama, kita bikin tabel ya. Cuman tabelnya nanti menyesuaikan judulnya apa, keterangannya apa, disesuaikan dengan soal ceritanya. Oke, di sini karena kalau tadi yang awal itu membicarakan tentang roti, jenis roti, nah di sini membicarakan tentang jenis kain. Berarti makanya di sini kita kasih judul jenis kain batik. Ya, ada batik Solo, ada batik Kalimantan. Lalu kemudian kalau tadi kan ada tepung, ada mentega ya. Tapi karena di sini informasinya adalah ini ya, karena informasinya adalah harga beli, maka kita tulis di sini. Perhatikan di sini harga belinya. Harga beli di dalam soal diterangkan harga beli batik Solo itu 150.000 per helai. Kemudian harga batik Kalimantan itu 200.000 per helai. Jadi kita tulis di sini. Ya. Lalu kemudian ada informasi apa lagi? Yang di sini ada modal. Ya, modal yang dia punya adalah 4.200.000. Ya. Jadi dia membeli batik Solo dan batik Kalimantan itu jumlahnya nanti nggak lebih dari 4.200.000. Kenapa? Karena emang duitnya tinggal cuman segini aja, ya. Lalu kemudian keuntungannya 50.000 dan 70.000 ya. Solonya 50.000, Kalimantannya 70.000. Oke, kita misalkan banyaknya batik Solo X buah, X helai ya harusnya, jangan buah. Helai, ini juga X helai. Oke, sama kayak tadi, karena banyak itu nggak bisa dinyatakan dengan angka negatif, maka kita tulis X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, perhatikan di dalam soal di sini ada informasi yang tidak bisa kita pasangkan ke dalam tabel. Di sini ada batik yang dibeli itu tidak lebih dari 25 helai. Artinya kain batik Solo ditambah dengan kain batik Kalimantan itu tidak lebih dari 25 helai. Karena batik Solo kita misalkan sebagai X, berarti bisa kita ubah jadi X ditambah Y itu lebih kecil sama dengan 25 ya. Artinya penggabungan dari dua batik ini nggak boleh lebih dari 25 helai. Kenapa? Mungkin mobilnya nggak muat ya, atau sebagainya, atau gudangnya misalkan nggak muat dan sebagainya, maka dia dibatasi paling banyak 25 helai. Ya, jadi kalian harus bisa menerjemahkan tanda ini ya. Oke, sama kayak tadi, ini kita tarik garis dari kiri ke kanan ya. Berarti 150.000 X karena Solo itu X dan ditambah 200.000 Y itu lebih kecil sama dengan 4.200.000. Kenapa lebih kecil? Karena modalnya itu hanya segini. Bagaimana kalau nyata totalnya 4.500.000? Ya kurang karena modalnya cuma segini. Lalu kemudian karena ini bisa disederhanakan bagi 50.000 ya, maka ini semua dibagi, ini bagi, ini bagi, ini juga dibagi ya. Harusnya ini garisnya sampai sini ya. Nah, dibagi semua jadi 3x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 84 ya. Lalu kemudian yang ini kita tulis ulang, x ditambah y lebih kecil sama dengan 25. Ininya kita tulis ulang, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, ini fungsi objektif atau fungsi tujuan itu bisa kalian tulis dengan z atau fxy atau kedua-duanya juga bisa, z sama dengan fxy. Itu 50.000 x ditambah 70.000 y. Jadi ini keuntungannya kita tulis di sini. Nah, ini disebut tadi dengan fungsi kendala dan ini disebut dengan fungsi tujuannya ya. Jadi kalau ditanyakan mana model matematikanya, maka model matematikanya ini ya. Ini sudah tidak dipakai lagi, kenapa? Karena sudah disederhanakan ya. Nah, jadi itulah bagaimana cara kita menyelesaikan atau membuat sebuah model matematika dari soal cerita diubah ke dalam bahasa matematika atau model matematika supaya lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Sampai sini saja video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.